saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam, ya, khususnya yang ada di Pulau Buru, khususnya yang berada di Pulau Buru yang di Maluku. Kemarin kita sudah berhasil, ini mungkin ada foto slide-nya yang kita tampilkan. Kemarin waktu Idul Adha kita berhasil membuat korban pertama bagi mereka para mu'alaf yang ada di Pulau Buru sana, Bapak Ibu jemaah. Ini dia korban pertama yang kita hadirkan di sana sewaktu Idul Adha yang lalu. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga kita lagi menunggu dokumentasi foto-foto dan video. Baru-baru ini kita sudah menyalurkan 1000 ikhra, kemudian 1000 kain sarung, sejadah, mukena, dan peci untuk para mu'alaf yang ada di sana. Karena mereka baru betul-betul memeluk agama kita, Bapak Ibu, agama Islam tentunya. Jadi kita harus beri perhatian khusus kepada mereka semuanya, ya, dan khususnya untuk para dai-dai di sana. Karena Bapak Ibu, dai yang ada di Pulau Buru pada hari ini, saat ini, ya, sebelum banyak masyarakat memeluk agama Islam, para dai di sana kalau berdakwah itu bekalnya samurai, Bapak Ibu, atau pedang. Kenapa? Karena mereka selalu dihadang dengan orang-orang yang benci dengan agama ini, kemudian terjadi perkelahian. Nah, seperti itu. Jadi kalau dai kita tidak berbekal dengan pedang samurai, maka taruhan nyawa, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini kita bekalkan mereka dengan bekal sudah kita sampaikan tadi. Itu misi kemanusiaan kita yang pertama untuk saudara-saudara kita yang mu'alaf yang ada di Indonesia tentunya, dan khususnya yang ada di Pulau Buru. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita bantuan untuk kemanusiaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena Ustaz kita bergelar Ustaz akhir zaman. Kalau berbicara akhir zaman, maka tak lepas dari berbicara tentang Masjidil Aqsa. Mengapa nanti kita di akhir zaman nanti akan berkumpul di Masjidil Aqsa, Ardul Mansyah wal Mahsyar, tempat kita berkumpul di Yaumul Mahsyar nanti di Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya, mengapa Masjidil Aqsa? Mengapa kita sampai harus dialih membentuk Palestina? Nanti akan disampaikan oleh Ustaz kita. Bapak Ibu, di depan kita ini video penyaluran di bulan Januari 2021 yang lalu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bantuan sembako dan makanan di musim dingin di bulan Januari yang lalu. Ini salah satu videonya, Bapak Ibu. Ada lagi video-video yang lain. Kalau kita tampilkan slide-nya mungkin waktunya tak cukup. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memberi sedikit untuk harta, dari harta kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana tentunya. Jadi silakan kepada kami mohon izin Bapak Ibu jemaah semuanya. Nanti sahabat kami akan mengelilingi Bapak Ibu semuanya, memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk memberi infak terbaik. Kalau seandainya Ustaz kami berbawa uangnya, kita masukkan aja uang tangan kita ke dalam kantong warna biru ini. Kita niatkan 1 juta untuk saudara kita yang ada di Palestina. InsyaAllah 1 juta kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita berselawat kepada Rasulullah, karena bulan ini bulan muridnya Rasulullah SAW. Syafaatnya Rasulullah SAW. Salatullah
Baik, kita ucapkan syukran katsiran jazakumullahu khairan jazak kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang pada malam hari ini berkesempatan memberi infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan saudara kita yang ada di Pulau Bulu. Insyaallah apa yang kita berikan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Baikuni dengan tema tentang akhir zaman. Pada Ustaz kita, al-waqtu iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' bihi. Wa haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يحتاج المهتدى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس لتأمين هذا المسجد Raya Asyhada di Mantiqah Subang, Solok, Sumatera Barat, Wazakumullah. Wena Arais di Majlis Ulama Indonesia di Hadirin Mantiqah, Wazakumullah. Wena Amir Majlis di Adabar Tamiz, Amir Majlis Akhir Zaman, Wazakumullah. Wena Asatid wa Asatidah Wabil Asasida Wali Nagari Cupak di Hadirin Mantiqah Solok, Wazakumullah. Wena hadirin wa hadirat Muhammad Datuk, Wazakumullah. Wahai kumita Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT bagi kami bisa hadir di kali yang pertama. Sebetulnya sudah beberapa kali kami ke Solo, tapi baru kali ini Allah takdirkan kami hadir di Masjid Raya Asyhada Cupak ini, dan baru pertama kali ke Cupak dan bisa merasakan bagaimana makanan di Cupak tadi sering dirasakan. Alhamdulillah, terasa makanan Minangnya sudah terasa. Saya bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini bisa hadir di Masjid Raya Asyhada dalam kajian spesial akhir zaman dan juga dalam rangka momentum mengenang kembali hadirnya rahmat dari Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai karunia terbesar bagi umat manusia umumnya dan khususnya bagi kita umat Islam. Maka saya bersyukur sekali lagi bisa hadir pada kesempatan kali ini dan juga mengucapkan jazakumullah kepada pertama DKM Masjid Asyhada yang telah menerima kami hadir di sini, dan juga terima kasih kami kepada para sesepuh, para tokoh Biro Wali Nagari Cupak, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua MUI wilayah Cupak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya hadir bersama sahabat Tasawuri, satu NGO yang tadi sudah disampaikan. Kita
beberapa proyek yang kami garap itu adalah sosial kemanusiaan. Dan bukan hanya Indonesia, tetapi juga ada program besar, dan ini memang program yang tidak mudah, program yang berat, karena sekarang ini internasional, apalagi menjadi bagian dari pertarungan akhir zaman. Kenapa demikian? Karena pertarungan peradaban manusia yang mengambil posisi antara hak dan batil itu akan berakhir dengan terbebasnya Palestina dan Mesir bersama. Ya, alhamdulillah tambah semangat ya. TST-nya sudah ada. Ini TST kan? Yang tua, yang tahu, benar. Jadi pastikan, terima kasih. Sampai mana tadi Bu? Halo Bu, sampai mana tadi Bu? Bebas. Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Jelas Bu ya? Ongkongnya kelihatan Bu ya? Baik, kami hadir bersama satu sahabat Al-Azhar Peduli yang kami kerjasama sejak awal. Sudah 2 tahun kurang lebih perjalanan kerjasama kami. Dan pada proyek kami Palestina. Kenapa harus Palestina itu akan kita bahas nanti di akhir. Yang kedua, kami hadir di Sumatera Barat ini kerjasama dengan sahabat Yoga, ya, ada Pak Yoga dan kawan-kawan, insya Allah nyatai kita, beliau dari Payakumbuh, beliau insya Allah menjadi mitra kami di Sumatera Barat. Beliau membawa kami ke pelosok termasuk memperkenalkan kami ke Subang ini, yang beliau berkah selalu bagi kita semua. Amin ya Pak. Dan kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Pak Yoga dan kawan-kawan. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang Allah, bersama kami juga ada yang turut hadir dari Riau Pekanbaru, saudara-saudara kita, para pegiat muamalah syariah. Mereka menawarkan barang-barang berkedes terkait dengan sunnah ya, mulai dari minyak wangi, ya, untuk sunnah kita melaksanakan sholat. Jika selama ini wangi kita tidak jelas, Bapak Ibu bisa diperjelas wanginya dengan minyak wangi yang ada di sana. Sudah kan? Bapak Ibu membantu mereka membeli barang-barang mereka, berarti ikut membantu kebebasan Palestina, insyaallah. Maka ada pensinya juga, ini yang saya pakai seperti ini juga contoh ada di sana, jadi promosi dulu. Ada juga madu ya, yang tentu bapak-bapak suka sama madu, Pak suka madu Pak? Halo, bapak-bapak ada yang jawab nih. Pak suka madu Pak? Suka. Ibu-ibu suka madu? Suka juga. Masya Allah. Di Subang ternyata ibu-ibunya suka di madu. Gitu ya. Suka Bu? Suka madu apa suka di madu? Oh, suka madu. Nah, kalau ibu suka madu di depan ada madunya. Baik, ya Bu. Lebih baik terima kasih teman-teman. Saya nama Rahmat Baikuni. Saya sudah berhenti dari Ustaz akhir zaman sebetulnya, dan saya sudah mantap istiqomah insyaallah menjadi Ustaz akhir bulan. Ya, kalau Ustaz akhir zaman banyak resikonya. Kenapa banyak resikonya? Sekalipun yang disampaikan hadis Rasulullah, kalau ada yang tersinggung yang di atas sana, itu kena juga Bapak Ibu. Maka saya berhenti jadi Ustaz akhir zaman. Ya. Saya sudah istiqomah selama 4 tahun ini menjadi Ustaz akhir bulan. Halo, jamaah, woi jamaah, ada ini, sudah terasa suaranya yang terdengar. Baik Bapak Ibu yang bagus bermanfaat. Jika ada pertanyaan kepada kita, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Bapak nih. Siapa Bapak Ibu? Yakin? Dari mana kalau Nabi Adam yang pertama diciptakan? Dari Pak Ustaz. Pak Ustaz dari mana? Dari Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Adam yang pertama diciptakan. Baik. Ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah SWT, pada saat itu Nabi Adam berkata terlebih dahulu sebelum bertobat, "Ya Rabb,
Qad syahidta li annani qad akhta'tu lak. Ya Allah, Kau telah menyaksikan aku telah berbuat salah. Aku telah melanggar laranganmu karena cintaku kepada Hawa. Aku lupa kepada laranganmu. Aku petik dan aku makan buah pohon kayu itu bersamanya. Tapi kenapa ya Allah? Dari semua buah-buahan yang aku dapati di surga ini, cuma itu yang kau larang aku memetiknya. Dan aku pun tidak keracunan karena memakannya. Apakah murni semua ini perbuatanku sebagai makhluk yang lupa dan suka berbuat salah? Atau jangan-jangan kau telah menetapkan aku harus memetiknya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam. Bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Allah? Keluarlah rahasia Allah menciptakan manusia. Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqika. Bahkan aku telah menetapkan, wahai Adam, kamu harus memetiknya sebelum aku menciptakan engkau. Allah. Jadi memang Allah sudah menetapkan Nabi Adam harus memetik buah pohon kayu supaya ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kan gak mungkin gara-gara makan buah pisang di surga itu kulit pisang dibuang di pinggir jalan. Lupa di pinggir jalan apa di tengah jalan? Di tengah jalan. Nah, ketika lari-lari Nabi Adam dan Siti Hawa ke surga, lupa nggak lihat kulit pisang di tengah jalan? Keinjak tuh kulit pisang. Keplesetlah Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga jatuhlah ke Kabupaten Solo. Jatuhnya di mana Nabi Adam? Di Kabupaten Solo. Ini dia. Bapak Ibu yang tidak apa? Maka apa kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya, karena kau telah menetapkan aku harus memetiknya. Wa bi kirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertaubat menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama diciptakan siapa? Nama Nabi Muhammad. Kita dengar Nabi Adam. Dari Quran lagi. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Min aina anta Muhammad?" Dari mana kamu tahu Muhammad? Aku belum memberitahukan kepada engkau tentang Muhammad. Afalah khalaqtan nura qabla an takhluqa as-samawati wal ardh? Bukankah kau telah ciptakan cahayanya ya Allah sebelum kau ciptakan langit dan bumi? Allah sudah ciptakan cahaya Rasulullah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi. Inilah kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun memang Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan secara fisik yang bahasa Al-Quran. Itu Nabi Adam diciptakan secara fisik. Tapi hakikatnya Allah ciptakan terlebih dahulu Rasulullah SAW. Sebagaimana kehendaknya ketika Allah menetapkan takdir bagi alam semesta, Allah menyatakan, aku akan menciptakan makhluk terbaik dari segi fisik, terbaik dari segi akhlak. Tidak ada yang sebanding dengan kebaikan dan kemuliaannya. Dan aku akan memberi nama dia Ahmad atau Muhammad. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Allah ciptakan Nur Muhammad. Subhanallah. Kalau beliau memang manusia terbaik, makhluk terbaik, lalu kenapa dilahirkan di akhir zaman? Kenapa tidak di awal, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu nas menjelaskan kepada kita, innamal hayat 'asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertandingan dan pertarungan, kira-kira babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal, atau babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan, penentu apa? Yang menang dan yang kalah. Kalau babak final, babak penentu siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan atau pemain yang terbaik? Yang terbaik lah. Penentuan siapa yang hebat, siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Maka yang diturunkan yang terbaik. Akhir zaman
adalah penetapan siapa yang terbaik antara Allah dan iblis, antara Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Betul? Maka yang diturunkan yang terbaik. Nah, yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka dilahirkannya di akhir zaman. Maka hadirnya beliau satu, untuk menegaskan kepada semua makhluk hanya Allah Tuhan di alam semesta ini. Betul? Yang kedua, Rasulullah diakhirkan di akhir zaman untuk membuktikan kehebatan Islam sebagai fitrah manusia. Yang ketiga, Allah melahirkan Rasulullah di akhir zaman untuk membuktikan kehebatan Quran dan kebenaran Quran sebagai wahyu Allah, bukan karangan malaikat Jibril dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk membuktikan kemuliaan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Makanya beliau dilahirkan di akhir zaman. Kalau saya di akhir bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran bagaimana mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Dan berikutnya Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, saya coba bukakan dulu satu file. Ini harusnya pakai laptop saya Bapak Ibu, namun karena saya lupa, ternyata saya ketinggalan charger laptop saya sehingga baterainya sudah mau habis, maka saya gunakan laptop yang lain. Ini materinya saya pindahkan dulu ke laptopnya teman kami. Mohon maaf sekali lagi, saya coba bukakan dulu file ini. Yang Bapak Ibu saksikan ini, saya perlihatkan kepada Bapak Ibu peradaban para Nabi dan Rasul. Nabi Adam ternyata dilahirkan ke dunia tidak lebih dari tahun ini. Dari beberapa kitab yang kami dapatkan, Nabi Adam dilahirkan ternyata di 5872 sebelum Masehi turun ke muka bumi. Jadi peradaban manusia di bumi ini belum 8.000 tahun, belum. Kemudian Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama, bukan Rasul yang pertama dari Nabi Adam, bukan. Nabi Adam bukan Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris adalah Nabi, bukan Rasul. Kenapa mereka Nabi bukan Rasul? Karena manusia pada saat itu masih menyembah Allah. Belum ada penyembahan kepada selain Allah. Di zaman Nabi Nuh manusia menyembah selain Allah, baru beliau menjadi Rasul yang pertama. Sedangkan Bapak Ibu kaji di dalam beberapa tafsir Al-Quran, maka di dalam Al-Quran Allah tegaskan hal ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sehingga ada surat khusus, surat Nuh. Tidak ada surat Adam. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada surat Nuh alaihissalam. Itu untuk menjadi saksi bahwa manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh nanti adalah Nabi yang pertama dipanggil untuk disidang, dimintai pertanggungjawabannya. Di saat itulah Allah tunjukkan kemuliaan kita. Seperti apa peristiwanya? Nah, Rasulullah bersabda, Yud'a Nuhun yawmal qiyamah. Kalimatnya begitu. Ini hadis Rasulullah. Saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Tafsirnya, Yud'a Nuhun yawmal qiyamah, dipanggil Nabi Nuh pada hari kiamat. Ta'ala Nuh, kemari engkau Nuh. Labbaik wa sa'dika ya Allah, kullu khairin biyadi. Setiap Nabi dan Rasul termasuk malaikat, jika dipanggil Allah, jawabannya apa? Labbaik wa sa'dika ya Allah, kullu khairin biyadi. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, segala kebaikan adalah datang dari sisimu. Hal balagta ya Nuh, apakah kau telah menyampaikan perintahku kepada Muhammad? Apakah kau sudah seru umatmu menyembahku dan tidak mempersekutukan aku dan aku?
Apa jawaban Nabi Nuh? Bala ya Rabb, bala. Betul ya Allah, aku telah menyampaikan perintah kepada mereka. Sebetulnya Allah tidak perlu bertanya karena Allah Maha tahu. Tapi yang Allah inginkan kesaksian di antara sesama umat manusia. Dan lalu Nabi Nuh AS diutus menjadi Nabi dan Rasulullah di usia 480 tahun. Dakwah 120 tahun sampai usianya 600 tahun. Hanya sedikit yang beriman. Kebanyakan umat Nabi Nuh mendustakannya. Maka Allah catat itu di dalam surat Nuh di dalam Al-Quran. Maka ketika Nabi Nuh bertanya, menjawab, bala ya Rabb, betul ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka Allah tanya umatnya, hal balaghakum? Hal balaghakum? Apakah dia telah menyampaikan kepadamu hal balaghahu ilaikum? Apakah mau telah menyuruh kalian menyembahku dan tidak mempersekutukan aku? Karena di dunianya mengingkari Nabi Nuh, maka di akhirat pun mereka beringkar janji, mengingkari Nabi Nuh. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, ma'atana min ahadin, wa ma'atana min nadirin. Nuh gak pernah datang ya Allah kepada kami, gak pernah menyebut kami agar kami menyembahmu dan tidak mempersekutukan kau. Dan Nuh tidak pernah datang memberikan peringatan kepada kami jika kami tidak menyembah Engkau. Engkau menyiksa dan mengazab kami. Gak pernah ya Allah. Kaget Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh kaget? Umatnya mengingkarinya. 120 tahun dakwah diingkari, didustakan. Terbelalak Nabi. Kalian kurang ajar kalian ya. Kalau bahasa saya mungkin gitu. Tapi saya bukan Nabi Nuh. Maka apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Ayyashhadu laka ya Nuh? Siapa yang menjadi saksi? Kata mereka, engkau tidak pernah datang pada mereka. Kata mereka, engkau tidak pernah memperingatkan mereka. Kira-kira siapa yang menjadi saksi? Pak, Bu, kira-kira siapa? Orang Solo. Oh iya termasuk. Masa nggak termasuk? Amin. Maka dengan mantap balik Nabi Nuh menjawab, alladzina yashhaduna li annani qad baraktu risalati Muhammad wa ummatuh. Yang menjadi saksi bagiku ya Allah, bahwa aku telah menyampaikan perintahmu kepada mereka dan menyuruh mereka menyembahmu, hanya tidak masukkan kau adalah Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Maka dipanggil Rasulullah dan umatnya, termasuk orang Solok. Umat siapa? Umatnya kan? Mau dipanggil nanti? Harus. Ini kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kemuliaan umat. Hal berat, apakah betul telah menyampaikan perintahku kepada mereka? Maka dengan mantap Rasulullah SAW menjawab, bala ya ajal, innahu qad ballagha risalata ila ibrahim. Betul ya Allah, mereka telah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Beliau telah menyampaikan. Hatta yang berhadan, coba datangkan saksinya kepada buktinya. Maka Rasulullah memanggil para penghafal Quran dari umatnya. Allah mantap, terbayang tidak jika salah satu dari penghafal Quran itu adalah putra putri kita. Aina sahibul Quran? Aina sahibul Quran? Mana sahibul Quran? Mana sahibul Quran? Mana para penghafal Quran itu? Maka majulah para penghafal Quran. Maka Rasul menunjukkan pada mereka, baca surat ini ayat sekian. Maka dibacalah surat Nuh oleh mereka. Terbelalak kaum umat Nabi Nuh, tidak menyangka umat akhir zaman membongkar kebohongan mereka dan membenarkan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan umat akhir zaman. Maka tidak terbayang jika ternyata salah satu dari penghafal Quran itu adalah putra putri kita. Inilah mulianya penghafal Quran. Kamu baca surat ini yang sekian. Bagaimana Bapak sekalian? Jika ternyata putra kita, putri kita menyelamatkan reputasi Nabi dan Rasul, ketika di sidang mereka diminta pertanggungjawaban. Allah, ini kemuliaan dahsyat.
Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan para penghafal Quran akan memilih surganya sendiri-sendiri tergantung hafalan Qurannya. Hafal 30 juz berarti surganya paling tinggi. Bapak Ibu hafal berapa juz? Saya tadi rajin habis maghrib baca Quran. Bu hafal berapa juz bu? 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz Pak? 30 juz Pak? Atau juz 30 Pak? Dibalik. Oh jemaah, mana yang tidak ada jawaban? Lanjut Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Selesai subuh gak apa-apa. Saya tagih ya. Sampai subuh saya tagih. Tapi gak akan sampai subuh. Hari jam berapa sudah? Setengah 9. Jam 9 ya. Hari jam setengah 10 udah pada bubar. Pada muntabir. Kalau muntabir mundur tanpa berita. Mana ini zaman ini? Panggilan. Lanjut. Sekali lagi. Inilah saat di mana Allah membuktikan kebenaran Quran. Inilah saat di mana Allah tunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dan umatnya. Dan itulah saat di mana Allah tunjukkan kemuliaan para penghafal Quran. Para penghafal Quran mereka membacakan surat demi surat termasuk itu. Dan bukan hanya Nabi Nuh. Semua Nabi dan Rasul ketika diingkari oleh umatnya di hadapan Allah, para penghafal Quran dari umat Nabi Muhammad inilah yang akan membebaskan mereka, menolong mereka dan memudahkan mereka. Maka tidak salah kalau Allah turunkan hal ini di dalam satu surat khusus Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang terpilih, umat yang bersama. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia nanti pada masyarakat. Quran yang menjadi modal kita untuk menjadi saksi, menyelamatkan reputasi dan nama baik para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Nah, ini mulianya umat akhir zaman dan indahnya menjadi penghafal Quran. Ya Bapak Ibu, hafalin Qurannya ya. Biar nanti kita yang dipanggil sama Rasulullah. Betul? Udah berapa juz nih? Sehari berapa juz? Bu, hafalin Bu. Saya sehari 3 juz Bu. Jangan kalah sama saya Bu. Pagi-pagi saya juz melon, siang juz alpukat. Bu, hafalin Quran Bu ya. Nah, nih tentang kemuliaan menghafal Quran. Ustaz saya mohon maaf, biasa kalau ceramah saya berdiri, nggak apa-apa. Biar ibu-ibunya kelihatan. Bu, boleh berdiri Bu? Nah, biar kelihatan. Kasihan ibu yang belakang. Mana ustaznya? Ininya lehernya sakit. Bapak Ibu yang mati Allah. Nih, satu saya bahas tentang kemuliaan menghafal Quran. Yu'ta bisayyidil Quran jannatah. Dihadapkan kepada si penghafal Quran surganya. Si penghafal Quran ketika berada di depan surganya dia berkata, ya ikhwan, kita hadal bab. Rugitu al-fakir jannati. Ribuan cuma buka surga ini. Aku ingin tahu seperti apa indahnya surga itu. Kita sebab ya sayyid. Sebentar Tuhan. Apakah Anda hafal Quran? Hal ini kesyai'un minal Quran? Tuhan, habis Quran ya? Apakah Anda hafal Quran? Tentu saja saya hafal 30 juz. Ini kalau baik dari Quran. Kalau begitu bacaan Quran yang Anda hafal. Maka si penghafal Quran itu baca Quran. Ketika dia membaca Quran, ayat demi ayat tubuhnya naik, maka surga demi surga dia lewati. Kalau tubuhnya naik, dia berhenti karena kaget. Al-Quran Islamin watil kamatul pada di dunia. Jangan berhenti hai penghafal Quran. Teruslah bacakan Quranmu. Dan tartil membaca sebagaimana Anda tartil ketika di dunia. Maka Sahibul Quran ini membaca Quran ayat demi ayat surat demi surat. Tubuhnya naik, surga demi surga dia lewati. Terus surga demi surga dia lewati selama dia membaca Quran.
Al-Quran sampai kepada ayat yang terakhir yang dia baca. Kalau hafal 30 juz, surat terakhir apa? Anas. Hafal ke Anas, Bu? Hafal ya. Juz 30. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Disitulah dia berhenti. Dia berhenti di ayat yang terakhir dan surganya paling tinggi. Hadhihi jannatul ya sahibal Quran. Inilah surga Anda wahai penghafal Quran. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ini ditentukan oleh hafalan Quran yang Anda baca. Kalau hafal 30 juz, surganya paling tinggi Firdaus. Kalau hafal juz 30, surganya paling tiga. Surga apa? Bu, gimana? Jadi mau masuk surganya, Bu? Oh, tidak ada yang berminat masuk surga. Bu, mau masuk surga, Bu? Yang jawab sebagian, berarti peminatnya sebagian. Selebihnya minat ke mana? Pak, Bapak Ibu mau masuk surga? Mau langsung apa mau masuk dulu ke neraka? Oh, hebat langsung. Berapa juz sama Qurannya? Subhanallah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Quran yang membuat kita tahu seperti apa kesaksian para Nabi dan Rasul. Seperti apa gambaran para Nabi dan Rasul kita yang Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, para penghafal Quran itu nanti akan Allah pertemukan di sini. Mereka lah nanti yang akan memuliakan Allah, para Nabi dan Rasul dengan jihad mereka. Di tempat inilah nanti mereka bertemu pasukan Allah dengan pasukan Hizbus Syaitan. Tapi tempatnya lagi di masjid. Di masjid inilah nanti pertemuan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Di masjid inilah di mana Nabi Isa turun. Karena di masjid inilah terdapat yang menara Isa bin Maryam, menara putih. Ketika itu akan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan subuh sholat subuh sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terkumat. Wa yuridu minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi. Wa yusallu subuhakum, Imam Mahdi meluruskan sholat kalian. Istawu sebab kalau sholat tadi. Kalau Umar bin Khattab di masa Rasulullah itu meluruskannya pakai pedang. Cuma Umar yang kalau mau sholat berjamaah bawa pedang. Mau lurus ya, kalau lurus potong kaki dulu. Supaya kalau Umar ada sekarang pandemi gak masalah. Seperti di masjid ini kan rapat ya. Rapat ya. Jadi gak perlu pakai pedang. Habis tuh masjid yang dipotongin dan ini karena gak mau rapat. Gara-gara panjang. Ketika imamnya meluruskan sholatnya, pada saat Isa bin Maryam, turunlah Nabi Isa di sini. Indal manatil bayda, di samping menara putih, syarqi Damaskus, di Damaskus Timur. Karena cuma masjid ini di Damaskus Timur, Aleppo yang punya menara putih. Turun dan bisa memegang sayap dua malaikat. Ketika turun, Imam Mahdi berkata, "Tadi Nabi Allah, sorry tadi Nabi Allah, Imam kami salat." Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Takutkan hadhihi ukimatsa. Anda ke depan. Ini salat bagi Anda. Inna ba'dakum li ba'dil umara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Inilah hebatnya umat Nabi Isa. Tukul maktubah hadhihi ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Terbayang tidak Bapak Ibu, mulianya orang mengamalkan sunnah. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia? Bukan. Tapi saking mulianya Rasulullah SAW, siapapun yang memimpin pengamalan sunnah, Nabi ikut makmum kepadanya. Minna yusali halqahu Isa bin Maryam, dari keturunanku kata Rasulullah akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam akan makmum di belakangnya. Inilah mulianya pengamal sunnah yang bersama. Amin. Jamaah, woi jamaah, bisa diikuti? Saya ikuti Ustaz Maulana.
biar masuk TV. Bingung saya mau masuk TV gimana? TV-nya kecil, badan saya besar. Halo, coba. Pengen masuk TV? Sama nih lagi direkam nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sholat berjamaah, Nabi SAW berkata, "Iftahillah, buka pintu masjid ini." Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pengikutnya. Innahu sayati ilaikum wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil Fars. Dia akan datang menjumpai kalian. Tidak ada tanah kata Rasulullah sejengkal pun di muka bumi, melainkan Dajjal akan datang ke sana. Berarti Dajjal akan datang ke Jepang. Oh, kata Rasulullah begitu. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi, melainkan Dajjal akan datang kepadanya. Berarti termasuk Jepang, betul? Sudah siap kedatangan Dajjal? Mau diterima atau mau ditolak? Benar. Benar ditolak? Ya. Itu di HP. Lihat ya. Kecuali tadi Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan Masjid Tur di sini tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Termasuk masjid-masjid di muka bumi. Saya yakin Allah melindungi. Kenapa demikian? Karena selama masjid itu dipakai sholat berjamaah, selama masjid itu dipakai kajian menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka di saat itu malaikat turun, hafaz alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun melindungi mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmat kepada mereka. Ingat, kenapa Masjidil Haram tidak bisa dimasuki Dajjal? Kenapa Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur tidak bisa dimasuki Dajjal? Li'anna likulli bawabin lahu malakan, likulli babin bawabin. Karena setiap pintunya dijaga oleh malaikat, termasuk Masjid Asy-Syuhada, apalagi Masjid Asy-Syuhada. Yang ambil cuma 4 orang. Saudara kompak, amin. Maka pandemi COVID-19 seyogianya jika betul-betul dilaksanakan, membuat malaikat tidak datang ke masjid-masjid di muka bumi. Kenapa? Karena masjidnya kosong, kan? Betul. Dan itu adalah sistem Dajjal. Halo? Jadi gimana? Tetap rapat? Selesai pandeminya? Selesai. Kita tidak pakai masker, kan? Kita pakai masker ini. Allahu Akbar. Belum selesai. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Biar penghasilan kita mengalahkan penghasilan para pejabat. Aneh. Di saat rakyat kehilangan mata pencaharian, di saat rakyat berujung antara hidup dan mati, para pejabat melonjak penghasilan mereka. Ada apa di balik pandemi? Betul? Kami tidak bodoh dan kami tidak mau dibodoh-bodohi. Betul? Allah Akbar. Karena banyak kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Tapi kok para pejabat gajinya pada naik berlipat ganda di masa pandemi? Oh, saya sudah tanya dari mana bangga? Nah, ini tanda akhir zaman. Inilah fitnah. Semua ini terjadi kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah? Karena Allah tidak ridho kita disiksa di akhirat kelak. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Gara-gara cinta Allah kepada Nabi Muhammad, Allah hilangkan siksaan bagi kita di akhirat. Amin. Makanya tadi lantang benar. Mau mampir dulu ke neraka, mau langsung yakin. Walaupun baru dengar hadisnya, Rasulullah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa alaikum fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Kami cuma 2 orang. Gimana ini yang semangat? Jamaah. Jadi masuk surganya. Gimana?
Kitabul Fadail wa fadl Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Allah cinta kepada Rasulullah, Allah haramkan siksaan bagi umatnya di akhirat kelak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun laisa laha iqabul fil akhirah. Umat ini adalah umat yang Allah rahmati dan tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabah ujirat di dunia. Siksaan yang Allah segerakan di dunia. Jadi tidak ada siksa di akhirat bukan berarti kita tidak disiksa. Disiksa atas dosa-dosa kita, tapi disiksa yang hidup. Kenapa itu terjadi ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? 3 cara Allah segerakan siksaan bagi kita di dunia sehingga kita tinggal menikmati kebaikan kita nanti di akhirat. Pahala. 1. Bil fitnah, dengan fitnah, huru-hara dan panasnya geopolitik seperti sekarang. Sadari Bapak Ibu, hari ini susah tidak mengamalkan Quran dan Sunnah. Beresiko tidak berkata-kata jujur. Beresiko. Lihat, penjara penuh dengan para ulama, penjara penuh dengan habaib, penjara penuh dengan orang-orang soleh. Tidak jelas kenapa mereka ditangkap dari penjara, sementara istana para pejabat penuh dengan orang-orang salah. Halo jamaah. Oi jamaah. Apa saya berkata Ustaz? Ya. Apakah saya berkata cocok logi? Ya. Cara pertama Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Allah hadirkan ujian imtihanul iman yang sangat dahsyat. Ujian iman, fitnah akhir zaman. Gambaran fitnahnya ini yang bisa saya sampaikan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," akan datang pada umatku satu zaman, ru'asa'uhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa, wa wuzara'uhum kazi'ab, dan para menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, para penegak hukumnya bagaikan anjing, wa sayyidun nas kal agnam, dan rakyatnya bagaikan domba. Fa kaifa yarisul ghanam indal asadi wal dhi'ab wal kilab? Maka bagaimana domba bisa hidup jika di tengah-tengah mereka ada singa, serigala dan domba dan anjing? Kira-kira bisakah domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Nah, itu gambaran fitnah yang akan datang menimpa umat Rasulullah SAW. Boleh saya bahas di sini? Kalau nggak boleh saya pulang. Yang pertama kata Rasulullah, akan datang satu zaman pada umatku, pemimpin mereka bagaikan singa. Sebentar nih, apa yang kita tahu dari singa? Sadis. Cocok. Sadis. Lihat perlakuan mereka di pinggir jalan tol. Di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Apa lagi? Betul. Ada julukan bagi singa apa? Raja apa? Raja hutan. Pernah betul pasti ya? Singa dijuluki raja hutan. Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Menang kalah, tetap singa jadi rajanya. Karena di hutan. Dan singa menjadi raja hutan bukan karena dia paling benar, bukan dia adil dan bijaksana, tapi singa menjadi raja di hutan karena dia paling kuat, betul? Karena dia paling kuat, dia punya segalanya, betul? Punya segalanya lah, maka dia jadi paling kuat, karena dia paling kuat, jadi raja di hutan. Maka apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda? Apa yang terjadi ketika singa bertemu dengan kuda di hutan? Dimakan itu kuda, padahal kuda rakyat hutan. Ketika
singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Rusa dimakan, malah rusa rakyatnya sendiri. Nah ini kata Rasulullah. Saya tiada benci zaman terasa hukum asri. Akan datang satu zaman pada umatku, pemimpinnya bagaikan singa, memakani rakyatnya sendiri. Sudah terjadi belum? Di negeri tak berada. Di negeri untuk pilot. Di negeri nomor 2. Gimana? Di Solo? Belum? Enggak ada ya? Amin. Di Sumbar enggak ada. Amin, di Sumbar enggak ada ya? Oh. Jamaah. Woi jamaah. Apa saya terlalu ekstrim? Ketika pemimpin yang bagaikan singa mengusir umumkan dia, Kata Rasulullah SAW. maka para menterinya, catat, para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala tidak sekuat singa, tapi rakusnya nggak kalah sama singa. Betul. Segala macam proyek dilahap sama menteri. Sampai ada menteri segala urusan. Semua urusan dia lahap. Itu serigala. Tapi karena serigala menyaksikan singa dagingnya Tebal-tebal banyak-banyak, maka kumpul tuh serigala di istana singa. Dia dapat daging. tapi serigala tidak sekuat singa. Betapapun di hutan yang dihadapi adalah gembalaan domba, kawanan domba, si serigala tidak seperti singa menerkam langsung, tidak, tapi main strategi. Apa strateginya? Nyamar serigala berbulu domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Itu serigala disuruh mengerjakan proyek infrastruktur, proyek apa lagi? Tapi dananya tidak ada. Sementara domba pun banyak dana tuh. Ada dana haji, ada dana wakaf. Makanya nyamar itu Serigala menjadi domba. Pakai kerudung tuh serigala. Halo? Sudah terjadi belum? Bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi Rasulullah tidak punya penista. Mana yang tidak ada yang disampaikan oleh Muhammad, bukan kehendaknya sendiri, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Surat An-Najm ayat 2 dan 3. Oh ya Allah, maka tidak mungkin bertentangan antara Quran dan hadis. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Loh, kok saya sampaikan hadisnya disebut cocok logi dan peramal? Siapa yang bilang itu? Tuh yang punya kunci surga. Yang bilang kita ahlul bid'ah, mereka ahlul sunnah. Halo? Jamaah. Lanjut. Gara-gara serigala nyamar jadi menteri, ubah yang namanya bank menjadi bank syariah. Betul. Karena domba punya banyak dana. Ketika presiden Itu repot saya. Tolong diedit ya. ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, maka waktu daratuhum kalkila. Para penegak hukumnya bagaikan anjing. Yang namanya anjing akan nurut sama orang yang ngasih daging. Betul? Maka anjing sudah dijadikan penjaga rumah. Ada rumah mewah di atas gunung. Ketika datang, yang datang bukan pemilik rumah, Malah anjingnya yang nyantroni kita. Betul? Maka celaka anjing ketika menjadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Itu tahu. Karena anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, apalagi tamunya orang mulia, turun dari orang mulia. Apalagi ini tamu baru pulang dari tanah suci. Karena ini tamu tidak bawa daging, dikongkong sampai hari ini. betul? Sudah terjadi.
karena tidak bawa daging. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena maling bawa daging, adem tuh anjing. Makan daging, ya dikasih sama maling. Maka maling masuk ke rumah majikannya, habis harta majikannya dicuri. Emasnya dicuri, minyaknya dicuri, nikelnya dicuri, sampai linknya pun dicuri. Halo, Allah, ini yang terjadi. Maka ketika pemimpinnya bagikan singa, menterinya bagikan serigala, penegak hukumnya bagikan anjing, wasairun nas kal aghnam, maka rakyatnya kata Rasulullah bagaikan domba. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba suarakan, teriakan? Oh, nggak ada domba di Solo? Nggak ada, pantas nggak pada bunyi. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba suarakan? Persis tuh. Ketika domba berada di padang rumput, domba berada di kandang, dibawa ke pasar hewan, itu golong sudah di leher. Masa itu rakyat dan Rasulullah? Ya kalau tidak bisa hidup, bagaimana bisa hidup? Pemimpinnya singa, menterinya serigala, penegak hukumnya anjing. Bagaimana domba bisa hidup, kata Rasulullah? Fakaifa ya'ishu rabbana indal asri wa dhikri wal kila. Maka pasrah ke domba, persis seperti sekarang. Mau divaksin pasrah kan? Betul tidak? Ini fitnah akhir zaman. Pasti terjadi, kata Rasulullah. Tapi jika sehebat itu pun fitnah itu tidak membuat kita kehilangan iman dan Islam, dijamin Allah habiskan dosa-dosanya di dunia. Ya kan? Tinggal menikmati surga. Amin. Allahu Akbar. Usman. Kira divaksin. Bener nih. Takbir berani bukan. Halo. Allah, Bapak Ibu, saya juga bicara fakta. Dan ini fakta yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, betul? Yang kedua, wabisalah zilat dengan bencana alam. Maka siapapun yang meninggal karena bencana alam, jika dia tanpa mengorbankan iman dan Islam, Allah janjikan dia akan mendapatkan surga dia. Tidak disiksa, habis dengan bencana alam itu dosa-dosanya. Maka dia tinggal menikmati pahala kebaikannya di akhirat. Kita mau sama sebentar, masih ada waktu? Berapa lama lagi? Oh, masih. Tapi besok saya ada kuliah subuh, InsyaAllah. Inginnya berlama-lama di sini, tapi nanti kita lanjut kembali. Betul, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia jika tidak disiksa di akhirat adalah dengan bencana alam. Kita lihat bencana alam yang satu ini, Bapak Ibu. Suatu bencana alam yang dahsyat luar biasa yang belum pernah terjadi seumur hidup kita hidup di dunia. Kali ini terjadi. Ini dari atas, Bapak Ibu bisa lihat, dari atas seperti itu lihat, tanah bergerak seperti air, rumah-rumah dihancurkan dulu langkah.
Seperti di blender, Bapak. Seperti di blender. Saya bertemu dengan salah seorang relawan yang baru pulang dari Sudiri Palu dalam satu kendaraan. Dia menangis sambil cerita apa yang beliau saksikan seumur hidup beliau dengan peristiwa ini. Ustaz, saya melihat bumi seperti dikilas. Ada satu lubang yang di lubang itu dalam sekali. Itu saya melihat atap rumah dari bawah sana. Jadi rumah itu tenggelam, dibikin diisi dan orang-orang pada ditabur. Apa ditimbun maksud saya? Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, yang muncul cuma kaki. Dan itu semuanya termasuk bayi pun ikut menjadi korban. Luar biasa. Ada apa? Bukankah Indonesia mayoritas umat Islam? Bukankah di kita banyak ulamanya, hebat-hebat ulama kita, sampai bergelar profesor ulama kita. Tidak cukup dengan gelar Kiai Haji, profesor ditambah gelarnya. Dan ketika ulama-ulama kita ceramah, ribuan yang hadir. Beda dengan kajian akhir zaman, ratusan cuma puluhan yang hadir. Ada apa dalam bangsa ini? Bapak Ibu, angkat tangan yang hadir di masjid ini, yang pernah sekali saja mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja. Di TV, di radio atau di PA, pernah? Sekali seumur hidup belum? Kok bisa? Indonesia? Sering. Apa masalahnya, Bapak-Bapak? Kok bisa? Kita mayoritas umat Islam kok masjid ribuan jutaan di Indonesia. Di Solo aja banyak masjid kan? Jadi saya makan azan terdengar, kiai dari sini, beda lagi masjidnya. Kenapa? Dua penyebabnya. Sifat min ummati ila saluhan salahatil ummah wa ila fasadatil ummah. Ada dua pilar dari umatku. Jika keduanya baik, maka baiklah umatku. Jika salah satunya atau keduanya hancur, hancurlah umatku. Apakah itu? Dua pilar yang jika dia baik, maka baik umatku. Ulama dan umar. Ketika ulamanya lurus berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak mau tergiur dengan harta, pangkat dan jabatan, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, Pak. Tidak tetap istiqomah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan ketika pemimpinnya adil bijaksana, takut apabila dia zalim, maka tunduk pada dan patuh pada perintah Allah dan taat pada ulama sebagaimana para sahabat taat pada Rasulnya, maka dijamin negaranya aman sentosa. Sebaliknya, jika umat ulamanya cinta dunia, tergiur dengan pangkat dan jabatan, ketika umaranya, pemimpinnya tergiur dengan harta, tidak berpikir kemukabilan dan kezaliman, tidak berpikir bahwa perbuatannya akan dihisab Allah, maka hancurlah negara. Ini contohnya. Untuk mengenai kepercayaan, beta ini melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan meningkat. Beta ini tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Dia dipandu oleh sistem MI yang telah berjalan sejak ratusan tahun. Sistem MI juga
telah terbukti amat kesal kepada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan berboleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni, mempertahankanlah kebenaran dalam ucap, sekalipun banyak pihak tidak menyukai. Pemimpinnya menjadikan agama sebagai landasan untuk membangun rakyat. Betul? Yang terakhir itu indah kata-katanya. Pertahankanlah kebenaran dalam agama sekalipun banyak pihak tidak menyukainya. Betul? Ada sebuah negara di wilayah entah berantah. Mereka memandang bahwa negara tidak maju jika politik dicampurkan dengan agama. Maka agama harus dipisahkan dari politik. Itu katanya revolusi. Revolusi apa? Tidak. Justru dia menjauhkan agama dari politik. Akhirnya habis negaranya di azab Allah. Betul? Allahu Akbar. Baik, itu cara yang kedua Allah menghabiskan dosa-dosa dunia. Karena sebab cinta Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia dengan azab dan dengan segala cara Allah mencintai kita. Maka tidak disiksa di hadapan dengan al-Qasr, pembantangan, dibantai di Palestina, dibantai di Suriah. Sekarang kembali bergejolak saudara-saudara kita. Baru saja saya buka hari ini tadi pagi sejak saya berangkat. Saudara-saudara kita di Kashmir, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita di Kashmir dizolimi oleh orang-orang Hindu India. Nah, kita harus melakukan unjuk rasa, harus mengatakan sebuah hak kebenaran bahwa tidak boleh ada kezoliman dan tetesan darah di bumi Kashmir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah India, jika membiarkan, ini akan menjadi bumerang kemarahan bagi kita. Benar? Bapak Ibu, saya belum saya pindahkan, masih di HP saya itu berita terbaru tadi saja. Saya miriskan berdarah-darah sekarang Kashmir. Begitu juga dengan Azwar, perbatasan antara Pakistan, kalau Kashmir perbatasan Pakistan India, kalau Azwar perbatasan Irak dengan Iran. Selalu ada buffer yang itu adalah umat Islam dan dibikin umat Islam jadi korban kejahatan mereka. Sebagaimana di Rohingya ada Arakan, yang kaum muslimin Arakan Rohingya di Myanmar selalu menjadi korban dari kebiadaban mereka. Tapi tidak ada yang menyebut mereka teroris. Betul? Giliran kita membela hak kita, giliran kita membela dan hak asasi manusia kita yang disebut teroris. Kok korban jadi pelaku? Kok korban jadi tersangka? Itulah akhir bulan. Akhir zaman. Akhir zaman. Tapi di akhir bulan orang bisa jadi brutal juga. Karena yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara kita di Palestina, mereka menderita bagaimana kezaliman dari dulu Bapak Ibu sejak 1948. Dan ini justru menimpa masjid kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Baik, seperti apa kezaliman yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian, ini saya bayangkan bagaimana kezaliman Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Bapak Ibu terlalu banyak kezaliman yang saya simpan. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana zolimnya bangsa Yahudi dan ini dibiarkan dalam banyak umat Islam. Zolim tidak boleh. Ini yang mereka lakukan. Soal ibu dan anaknya ditabrak langsung oleh masyarakat bangsa. Ini di Kashmir. Itu pula dengan apa yang terjadi pada Sama Mubarak, seorang pelajar usia 16 tahun. Dia baru selesai menjelang maksud. Beliau baru menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz. Dapat hadiah umrah. Baru pulang umrah dia kembali sekolah. Ini Ramallah. Ramallah itu belok sebelah kanan kalau kita ke Westbury, itu belok sebelah kanan itu Ramallah. Yang ditawarkan oleh PBB
jika Palestina menerima keputusan PBB membagi dua West Bank ke arah sebelah kanan itu milik Palestina, ibu kotanya Ramallah, ke kiri itu Israel, ibu kotanya Al-Quds atau Yerusalem. Itu akan membuat kita kehilangan cinta kita yang cepat. Maka umat Islam Palestina tentu menolak. PBB mengatakan ini tidak apa. Sama Mubarak baru pulang sekolah. Dia berpapasan dengan tentara-tentara Israel yang memaksanya membuka cadarnya. Dia tidak terima karena itu adalah kehormatan. Buka cadar kamu. Kalau tidak, aku tembak kamu. Silakan, aku tidak takut. Cadar itu adalah kehormatan. Lebih baik aku syahid dengan kehormatanku ketimbang aku tunduk pada kezaliman dan keburukan kemaksaan kami. Maka sama Mubarak berpegang nyawa ditembak peluru panas dari tentara Israel, mengakhiri hidupnya syahid karena beliau istiqomah menjaga jaga. Itu Bapak Ibu Saudara. Sementara kita terlena dengan kesibukan kita masing-masing di rumah kita dan kita lupa pada kehormatan umat Islam dan kaum muslimin. Bahkan kiblat kita yang pertama ada dalam ancaman dihancurkan. Syekh dari Timur Tengah dan mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Amin. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali dengan nasib Masjidil Aqsa hari kiblat kita yang pertama. Satu masjid yang kemuliaannya luar biasa. Bapak Ibu, lupakan kita kemuliaan telah Allah berikan pada Masjidil Aqsa, sebagaimana kemuliaan Allah berikan pada bumi-bumi yang lain. Dan area Masjidil Aqsa, area Masjidil Aqsa ini terdiri dari wilayah, dibentangkan oleh wilayah seluas 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat 5 masjid, Bapak. Yang pertama ada Masjid Damodra, disebut Masjid Damodra karena di dalam masjid kita terdapat batu nirais
batu yang dinaikkan Rasulullah SAW, batunya sebesar kubah ini, atau disebut juga Kubah Salat. Masjid yang kedua Masjid Kibli, disebut Masjid Kibli karena di masjid inilah salat pertama kali menghadap ke Ka'bah, salat asar setelah turun Al-Baqarah 144. Sahabat yang tinggal di Masjidil Aqsa ini, Palestina ini, mereka salat pertama kali ke Ka'bah sebelah sini, ke sana, salatnya di sini. Bahkan namakan Masjid Kiblat. Di bawah Masjid Kiblat ini ada tangga ke bawah. Nah ini, itu menuju Masjid Al-Aqsa di bawah. Di dalam Masjid Al-Aqsa itu terdapat genset yang besar. Saya melihat ada 2 genset di sana. Itulah yang menyalakan listrik Al-Aqsa, karena Israel sudah memutuskan pasokan listrik, sehingga ini listriknya dari genset tadi. Itu harus pakai minyak. Dan alhamdulillah banyak negara-negara besar yang menyumbang terbesar dana untuk menyalakan listrik, termasuk Indonesia, termasuk negara yang terbesar penyumbang minyak genset. Ini nasihat dari Rasulullah SAW kepada Siti Maimunah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Joni Widiasa. Bapak Ibu, kemudian tidak dapat dibayangkan bagaimana besarnya pahala orang yang menyumbangkan hartanya untuk menyalakan ini. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala sholat dari orang-orang yang sholat di semua masjid di Al-Aqsa ini. Masjid Kibli, Al-Mudrak, ya, Masjid Buruk di sini atau Al-Aqsa yang keempat, dan yang kelima Masjid Marwani. Masuknya lewat sini, di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Di ujung sebelah sini, sudut ini ada Mihrab Siti Maryam. Bapak Ibu yang berminat untuk berangkat ke sana boleh nabung dari sekarang. Alhamdulillah saya sudah dapat izin dan sudah dapat info dari Mr. Ala, beliau dari Mesir, tapi beliau punya agensi kita. Dia adalah salah satu dari pemilik travel yang memberikan pelayanan khusus pada kami yang mau berkunjung ke bumi para Nabi dan Rasul. Kita kajian di titik di mana Allah mengutus para Nabi dan Rasul. Kita ke Jordania, dari Jordan kita ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir baru kita berangkat ke bumi. Bapak Ibu yang mau berangkat bersama kami silakan. Insya Allah bulan Januari sudah dibuka perjalanan ke sana. Plus umrah. Namun dari sekarang Bapak Ibu mau berangkat ke sana bersama saya. Kita kajian di negeri para Nabi. Kita akan ke titik-titik di mana Allah mengutus para Nabi yang lebih besar. Termasuk kita lihat bagaimana laut yang dibelah Allah dan kita silaturahmi ke Firaun. Ada Firaun masih ada belum ditelan bumi. Masih ada, tapi silaturahmi untuk mendoakan azab, bukan mendoakan kebaikan. Bapak Ibu mau ketemu Firaun boleh, nanti kita ke Mesir, kita ke museum Firaun. Yang insyaAllah Bapak Ibu nama dari sekarang ya. Berapa Ustaz? Aduh, jadi promosi. InsyaAllah Bapak Ibu yang mau, nanti Bapak Ibu mendapatkan kupon komitmen donasi Palestina. Di sana ada nomor telepon. Bapak Ibu bisa nanti menghubungi nomor itu, atau Bapak Ibu bisa menghubungi sahabat juga. Tanyakan kapan berangkat ke sana dan beliau jadi tim kita di Sumatera Barat. Insyaallah sendiri dan bantuannya. Insyaallah Bapak Ibu kita akan berangkat ke sana mudah-mudahan sebelum Palestina dimerdekakan oleh Allah melalui pasukan pembawa panji hitam. Siapa pasukan pembawa panji hitam? Siapa? Nah, nanti kita bahas lagi kalau saya ketemu lagi. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud la yarudduha syai'un hatta tursaba bi dirihi." Akan muncul dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada satupun pasukan yang bisa menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya, bumi Tuhan. Inilah bumi Ilya. Dia salah satu umur yang Masjidil Aqsa adalah masjid di mana terakhir kemenangan umat Islam akan dinyatakan. Ketika panji hitam itu sampai bertegak berkibar di sini atau di sekelilingnya di luar sana, kata Rasulullah, rontok semua akidah-akidah sesat di muka bumi. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka agama hanya untuk Allah semuanya. Allahu Akbar. Itu panji hitam yang apabila bergerak sejak kemunculannya tidak terkalahkan sampai nanti mereka menancapkan panji hitam mereka di sana. Khurasan itu wilayah luas, di wilayah yang termasuk Iran, Afghanistan, Balkan. Pusat dari Khurasan, jantung kotanya adalah Afghanistan.
Berarti dari Afghanistan ini akan muncul pembawa panji hitam yang tidak terkalahkan. Sudah ada belum panji hitam ini? Oh, di Solo? Afghanistan. Siapa Pak? Yakin? Mudah-mudahan. Karena memang fakta tidak memungkinkan Rusia sebagai ikon blok timur control power yang berideologi komunis takluk 97 tahun 97 ribuan tentara Rusia hengkang dari Afghanistan, mati di tanah Afghanistan. 2015 Amerika lebih buruk lagi, 2450 tentara Amerika mati di bumi Afghanistan. Maka Joe Biden menguatkan kembali perjanjian tahun 2015 di Doha, Qatar, tanggal 22 Februari 2020 disepakati gencatan senjata. Amerika berjanji menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Tapi Amerika meminta, Joe Biden meminta kepada Taliban yang dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada, pemimpin ketiga dari Taliban, untuk menghentikan semua aksi-aksi kotak senjata. Tidak boleh ada tembakan di semua wilayah yang dikuasai Taliban, dan tidak mengizinkan kepada Al-Qaeda untuk beroperasi di sana. Betapapun itu berat bagi Taliban saya, karena Al-Qaeda adalah kakak dari Taliban. Berbeda dibantu sebelum apa yang terjadi? Dua negara terkuat di dunia kalah sama Taliban. Kemudian tidak terkalahkan. Berikutnya Taliban berkata, setelah Afghanistan kami bebaskan, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Masjidil Aqsa dan Palestina. Allahu Akbar. Sementara bendera yang mereka bawa adalah panji hitam. Sekarang ini pemimpin Afghanistan Taliban Hibatullah Akhundzada akan membawa panji hitam itu ke sini. Berarti sebentar lagi ya baik-baik. Dan Rasulullah bersabda, "Ya Ibn Hawala, hai Ibn Hawala, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala." Berarti kita tidak lama lagi tinggal di Solo. Masih betah di Solo? Jemaah, masih betah di Solo? Masih. Baik, Bapak-Ibu yang lagi lanjutkan ini. Saya tidak mengatakan Taliban itu pasukan pembawa panji hitam. Kita lihat apa yang Allah tentukan. Jika memang mereka sampai ke sana dan membebaskan Palestina, bisa jadi mereka adalah pasukan kedua. Setelah Ahlul Syam, Palestina dan Suriah, di sana ada Izzuddin Al-Qassam dan ada Jabhatul Nusrah, ada Juyush Islam, ada Ahlul Syam di Syam sana. Kemudian ada yang kedua Khurasan dari Afghanistan. Apakah Taliban bawa Al-Ansar? Ini yang ketiga, pasukan pembawa panji hitam dari timur itu. Rasulullah mengarahkan penduduknya ke timur. Mudah-mudahan itu terus. Amin. Bapak-Ibu yang matur subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Mulai lanjut Bu? Bapak-Ibu, Nabi Sulaiman pernah Allah berikan 3 permintaan dan Allah mengabulkan. Ya Sulaiman isali salasatan sautihan ya. Hai Sulaiman, mintalah 3 hal, aku akan mengabulkan. Yang pertama, jawab aji dimulkan dengan yang tuti kau bibawa kau dasar. Kata besar, ya Allah, berikan aku kerajaan yang besar yang belum kau pernah berikan kepada siapapun sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kerajaan yang besar pada Nabi Sulaiman. Semua makhluk Allah perintahkan tunduk pada Nabi Sulaiman. Sampai jin, ifrit, jedumit, amin-amin ikut Nabi Sulaiman. Burung pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Betul? Bukan hanya manusia. Dan Allah perintahkan air dan angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka cukup Nabi Sulaiman duduk di atas permadaninya, terbang tuh, ya, keliling infeksi ke seluruh wilayah. Maka bisa berjalan di atas air karena Allah perintahkan air dan angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Bukan sihir, innaha laisa bisihir. Kemudian yang kedua Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, jangan diberikan adilan ke betarno. Jadikan aku pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana keadilan yang kau ridhoi dan kehendaki. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Di Indonesia, semut merasakan keadilan. Jangankan semut, ulama aja. Ulama aja? Ya.
menjamin ada masjid ya Allah. Jangan kau biarkan sepeninggalku sampai hari kiamat. Siapapun ya Allah yang berkunjung ke masjidku ini, bertobat atas dosa-dosanya di masjidku ini, walaupun cuma 2 rakaat lalu dia sholat di sana, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Inilah keutamaan kita berkunjung dan sholat di sana. Datang kita berziarah karena ittiba kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bertaubat kita di lingkungan yang ada dalam garis merah ini, dan sholat di sana walaupun cuma 2 rakaat, keluar dari masjid ini habis dosa-dosa kita, bersih tanpa dosa. Namun dari segala itu, rasakan bagaimana karomah dan berkahnya kita ibadah di masjid ini. Tidak kalah dari karomah dan mulianya ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada jaminan seperti itu kalau kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Tidak ada, kecuali di titik-titik tertentu. Seperti di Raudhah ada jaminan. Ya, di Muntazam ada jaminan seperti itu. Sama-sama mulia. Dan ini tidak kalah mulia. Jadi aku Bapak Ibu dari sekarang ya, mau berkunjung ke sana? Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi sahabat juga, atau bisa menghubungi sahabat Muntazam, nanti bisa konfirmasi terasa. Insyaallah tahun depan kita akan mulai coba berangkat. Saya sudah dapat teman dari Mesir untuk bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berangkat ya. Tapi itu tadi harus dipaksa. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana kondisi masjid kita hari ini? Ini adalah masjid kita hari ini Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW Rasulullah memasuki Masjidil Aqsa lewat pintu ini dalam Babul Maghribah, dan satu-satunya dinding yang dianggap suci oleh Israel seperti Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap ini suci karena ini adalah dinding yang menurut klaim mereka sisi yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka dinding ini akan dijadikan sebagai dinding tempat mereka melakukan ibadah ratapan, wailing wall. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka. Sementara Rasulullah memasuki masjid ini lewat pintu ini, makanya namanya pintu Babul Maghribah. Dinding ini bernamakan Haitul Buhar, dinding buah. Bapak Ibu yang berterima, umat Islam Palestina yang boleh sholat di sini hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, yang muda tidak boleh. Ada orang Palestina yang muda sholat di sini mati ditembak. Beberapa kali kami berkunjung ke sana, selalu terjadi. Terakhir tahun 2020 kami dijaga oleh tentara kompani tentara Israel di sana. Dinyatakan ada muda yang ditembak mati 3 di dalam. Di luar ada 2 orang, sehingga benar ada 5 orang yang syahid ditembak oleh Yahudi. Bapak Ibu, mau Jumatan di bulan Ramadan saja mereka bertanggung jawab seperti ini. Yang muda-muda mereka sholat di luar, sampai tarawih pun di luar, dan itu pun dijaga. Kalau mereka bubar, ya suruh bubar. Tidak mau bubar, dipukul sampai berdarah-darah. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن
seterusnya. Jadi dalam paket-paket yang diberikan Israel, paket Ramadan untuk Gaza, seperti itu. Bila waktu telah berakhir, tak sempat lagi kita memeluk orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Tak sempat lagi kita mengutarakan isi hati kita dan sebenarnya. Tak lagi sempat beramal, tak lagi sempat berbuat baik. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Hanya amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu telah berakhir, وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الآن شارفا في الدنيا إلى شهر شهر الله شهر مسلم شهر مسلم Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada'alaikum al-umam kama tada'al akratu ila qas'atiha." Umatku akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di muka bumi seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsa. Menjadi nama yang ini ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Dia kami dimangsa, disantap oleh para pemangsa oleh musuh-musuh kami di muka bumi. Bala antum yang ini dikasih. Maka jumlah kalian mayoritas di muka bumi. Walaupun kufar tak usai-usai, tapi kalian seperti buih di lautan. Tinggi menakutkan, begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak, tanpa bekas. Atau seperti pasir tepi pantai terhampar luas, diambil di masa-masa hancur berkeping-keping. Kita kuat, kita banyak mayoritas, tapi kita tidak punya kekuatan. Sampai kehormatan kita diinjak-injak pun. Ulama kita pun ditangkap dan tidak bisa membelanya. Dan ketika kita berpecah belah, hilang isah kita di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah SWT. Inilah efek buruk dari perpecahan. Tinggalkan semua ambisi-ambisi politik kita, kembali kepada isah kita sebagai umat dan wahidah dengan berjamaah. Betul? Allahu Akbar. Mereka bangga menjadi syuhada, betapapun mereka terkoyak tubuh mereka, karena mereka yakin akan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fid Taurat wal Injil. Sungguh Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman dan Allah bayar dengan surga. Mereka membunuh atau dibunuh, sudah jelas janji yang Allah berikan kepada mereka, surga. Itulah ketetapan Allah di dalam Quran, Allah, Injil dan Injil. Jadi apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu? Kita hidup mulia di jalan Allah, mulia dapat surga. Kita berjuang di dalam Allah syahid, itu adalah hak kita dan itu adalah kemuliaan Kristus. Baik Bapak Ibu yang mata semua mata. Saya tutup dengan apa yang saya sampaikan ini. Satu kabar gembira yang membuat kita bangga menjadi Muslim Indonesia. Bapak Ibu, apakah kita memang termasuk bangsa yang akan membebaskan dunia? Insya Allah.
Kita sedang diuji dengan hadirnya ujian yang sangat besar bagi kita. Apa itu ujian yang sangat besar bagi kita? Rasulullah SAW bersabda. Saya tidak pakai ini, mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral a'yun juluduhum ahmar sumfadullah wa wujuhum majalil mutrafah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka. Siapa bangsa yang harus masuk? Saya tidak menyebutkan nama itu. Para ulama menyebutkan. Artinya, jika memang Allah menakdirkan bangsa ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, beberapa ulama yang hadir bersama kami, sholat berjamaah bersama kami di Indonesia. Kita undang Bapak Ibu guru-guru kami. Ada Syekh Arya Balabasi, ada Syekh Abu Bakar Al-Awamidah, ada Dr. Yusuf Abu Sunaina. Itu dosen-dosen kami guru-guru kami. Hadir mereka ke Indonesia, mereka membuat kami bangga. Apa bangganya kami atas apa yang mereka katakan? Beliau ini mengatakan, ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtakumullah li zahadatina qabla sa'ah. Dari semua negara yang Allah yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Nusantara, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di masa Rasulullah dan para sahabat 610 sampai 632 Hijriah. Nama saya 632 Masih. Sudah dilanjutkan oleh para sahabat 30 tahun Khulafaur Rasyidin sampai 661 Masih. Afrika sudah di masa Salahuddin Al-Ayyubi, pusatnya di Mesir, dunia dikuasai umat Islam. Perang salib dimenangkan umat Islam. Betul? Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun, beliau menguasai 21 negara, pusatnya di Turki, Utsmani, Konstantinia. Tinggal Asia yang belum pilih memimpin kebangkitan Islam. Hadirnya bangsa yang satu ini mungkin merupakan cara Allah menguji kelayakan. Pantaskah kita memimpin dunia? Jawabannya, jika kita bisa mempertahankan NKRI dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana dulu para pejuang pahlawan nasional kita menjaganya dari Belanda dan Jepang, maka itu pertanda kita layak berbaris bersama Khurasan dan Ahlu Syam. Allahu Akbar. Siri-siri Palestin. Siri Palestin. Oh, jemaah masih ada. Kita semangati saudara-saudara kita di Palestina sampai kita hadir berjuang bersama mereka. Siap? Angkat tangannya. Yakin Allah Maha melihat. Yakin Allah Maha mendengar. Ya Allah, terima lagi nikah kami ya Allah. Kuatkan sampai kami syahid di jalanmu. Allahu Akbar. Ikut tidak? Siri-siri Palestin. Siri Palestin. Siri-siri Al-Quds. Siri Al-Quds. Siri-siri Aqsa. Siri Al-Aqsa. Bilu. Bidam. Nabi gaya Aqsa. Nabi Al-Aqsa. Bilu. Bidam. Nabi gaya Aqsa. Nabi Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allah. Siap bebaskan Al-Aqsa? Siap. Dengan darah dan harta kita. Siap. Bahkan nyawa kita. Siap. Allahu Akbar. Allah. Saudari, silakan.